seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Aele metu ole. Omahku iki le, dudu omahmu le, metu ole. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Iya, Bang. Halo pemirsa, senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Tentunya kami hadirkan dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Bersama saya Ranu Prasetya, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyatakan siap membantu pemulangan warganya yang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja apabila sudah ada kabar yang valid. Untuk itu, Pemkab Banyuwangi terus melakukan komunikasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI terkait kabar Rizal Sampurna yang konon dipekerjakan sebagai admin judi online di Kamboja. Informasi meninggalnya Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia asal lingkungan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI Banyuwangi. KBRI di Kamboja dikabarkan telah menginformasi meninggalnya WNI di Kamboja atas nama Rizal Sampurna. Namun penyebab meninggal dan penyemayaman jenazah pemuda berusia 29 tahun itu masih belum jelas. Keberangkatan Rizal ke Kamboja secara non-prosedural turut mempersulit hal itu. Meski demikian, atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bupati Ipuk Festiandani tetap berupaya untuk berkomunikasi dengan BP2MI. Apabila sudah ada kejelasan, Pemkab siap untuk membantu kepulangan korban. Informasi itu dan kami terus berkoordinasi dengan PP2MI ya terkait dengan itu, dan memang informasi ini mengagetkan kita semuanya karena memang Mas Rizal ini ya, Mas Rizal namanya ya, Mas Rizal ini berangkat sebagai PMI di jalur yang tidak prosedural, dan tetapi kami tetap berupaya untuk komunikasi dengan PP2MI. Jika memang sudah ada kejelasan, maka kami siap untuk membantu pemulangannya. Apalagi informasi awal dari PP2MI, Indonesia tidak ada hubungan kerjasama ya dengan Kamboja, jadi ini yang menyulitkan kita semua. Kami Pemda siap untuk membantu. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pemuda bernama Rizal Sampurna, 29 tahun, asal lingkungan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, dikabarkan meninggal dunia saat bekerja di Kamboja pada awal April 2025 kemarin.
Pihak keluarga di Banyuwangi masih menunggu kabar kepastian karena sejak pertengahan Maret 2025, nomor handphone milik Rizal sudah tidak bisa dihubungi hingga saat ini. Handoko Kusumo, CTV. Keluarga Rizal Sampurna, pekerja migran asal Banyuwangi yang bekerja di Kamboja, bercerita tentang kabar kematian Rizal. Kabar tersebut diterima keluarga dari orang tak dikenal. Rizal merupakan warga Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Ibu Rizal, Sulastri, 51 tahun, didatangi oleh pria paruh baya tak dikenal di rumahnya pada 5 April lalu. Orang itu datang dengan menunjukkan data diri Rizal dan ia pun juga meminta data kedua orang tua Rizal. Dalam pertemuan itu, pria tak dikenal tersebut belum mengabarkan bahwa Rizal telah meninggal. Ia hanya bilang jika esok akan ada orang memberi kabar. Esok harinya tanggal 6 April 2025, Sulastri menerima panggilan dari nomor Kamboja. Orang tersebut mengaku sebagai petugas berwajib dan mengabarkan bahwa Rizal telah meninggal. Bahkan Sulastri kaget dan tak percaya mendapat kabar anak tunggalnya itu meninggal. Bahkan ia mencoba meminta bukti kepada pemberi kabar, namun tak ada informasi valid yang diterima. Sulastri pun mengabarkan informasi itu kepada suaminya dan keluarga dekat, termasuk kepada Saputri sepupu Rizal. Saputri mencoba menghubungi penelpon Sulastri untuk mendapat kejelasan soal kematian Rizal, namun yang didapat hanya foto paspor milik Rizal. Ia juga bilang kalau jenazah Rizal ada di Yim Undercrater Phnom Penh, namun setelah ditelusuri, informasinya tidak ada di sana. Merasa belum puas, Saputri mencoba mendesak, tapi nomor teleponnya justru diblokir. Sulastri mengatakan keberangkatan Rizal ke Kamboja tidak diketahui keluarga. Ia hanya sempat pamit bekerja pada Oktober 2024, tapi ia tak bilang bakal kerja di mana. Berikutnya Rizal sempat berkomunikasi dengan keluarga dan Saputri meski tak intens, dan kabar terakhir dari Rizal diterima pada 16 Maret 2025. Bahkan ia juga sempat bilang ingin kirim uang ke orang tuanya untuk lebaran, namun tidak bisa caranya. Setelahnya tak ada kabar dari Rizal, hingga akhirnya kabar meninggalnya Rizal diterima dari orang tak dikenal. Merasa informasi soal meninggalnya Rizal belum pasti, Sulastri berharap anaknya masih hidup, bahkan ia selalu berdoa demi keselamatan sang anak. Jikapun sang anak sudah meninggal, ia berharap pemerintah bisa membantu kepulangan jenazah Rizal. Handoko Kusumo, CTV. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber
yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf.
alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Patroli rutin memerangi peredaran minuman keras atau miras terus digencarkan Polresta Banyuwangi. Namun tidak seperti biasanya saat menggelar patroli miras tersebut, anggota Samapta Polresta Banyuwangi berhasil mengamankan seorang pria yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Patroli tidak hanya fokus di wilayah kota Banyuwangi, namun juga menyasar berbagai wilayah yang rawan peredaran miras. Dalam operasi beberapa hari kemarin, anak buah Kompol Basori Alwi berhasil mengamankan seorang pria yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Pria tersebut berinisial BH, 31 tahun, warga desa Bangunsari, Kecamatan Songgon. Tersangka diamankan saat petugas melakukan giat operasi miras di wilayah Kecamatan Songgon. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 5 paket sabu. Pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut langsung dibawa ke Mapolresta Banyuwangi. Selanjutnya pelaku diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Banyuwangi untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra melalui Kasat Samapta Kompol Basori Alwi mengatakan, dari kasus tersebut pihaknya mengamankan 1 orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ada 5 klip plastik berisi sabu, alat isap, handphone, dan uang tunai senilai Rp200.000. Basori menambahkan penangkapan tersangka tidak diduga oleh anggotanya karena malam itu personil Samapta fokus pada operasi miras di wilayah Kecamatan Songgon. Saat itu yang bersangkutan langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut, serta kasusnya langsung dilimpahkan ke Sat Narkoba untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi AKP Nanang Haryono mengatakan kasus tersebut masih dikembangkan untuk mengungkap asal sabu-sabu. Dari 5 plastik klip tersebut beratnya sekitar 2 gram, setiap klip sekitar 0,5 gram. Saat ini polisi masih mengembangkan untuk menemukan jaringan di atasnya agar dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. Sedangkan pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun karena sebagai penyalahgunaan narkoba. Handoko Kusumo, CTV. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi berhasil mengevakuasi ular piton. Diketahui jika ular piton sepanjang 3 meter ini muncul dari dalam lubang dekat sungai di Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Inilah saat petugas Damkarmat Banyuwangi melakukan evakuasi terhadap ular piton sepanjang 3 meter yang berada dalam lubang dekat sungai di Kelurahan Kalipuro. Keberadaan ular itu pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 5.30 pagi dan langsung membuat panik. Ular piton berukuran sepanjang 3 meter terlihat masuk ke dalam lubang. Warga yang merasa khawatir dan akhirnya melaporkan kejadian ini ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyuwangi. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena tubuh ular terjepit dan menyebabkan tarik-menarik antara petugas dan ular tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan mengatakan, petugas langsung turun menuju ke lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dalam proses evakuasi ini, akses yang sempit juga menjadi kendala utama, di mana hanya 1 orang petugas yang bisa masuk ke lubang untuk menarik ular. Bahkan petugas harus masuk ke dalam lubang untuk menggapai tubuh ular piton itu. Upaya petugas pun berhasil dan ular dapat dievakuasi, langsung dibawa ke Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi. Selanjutnya untuk penanganan lebih lanjut, ular piton itu akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Handoko Kusumo, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian keislaman dan keilmuan, berakhlak mulia,
berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadliyah, siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
bangun. Pak, boleh-boleh rokok-rokok ilegal rokok ilegal, penting sih rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos, kalau kita nyetain rokok ilegal. Ini kita yang mulai rokok ilegal ini, tahu juga. Kadang rokok harus nih, itu bisa bantu tekan-tekan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa bangun belakang, rumah sakit. Oh ketiga Pak? Iya. Ada hubungnya nggak Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara itu. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya? Iya. Rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya? Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Dalam mempererat tali silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Banyuwangi menggelar halal bihalal pada Rabu malam. Selain dihadiri keluarga besar IJTI Banyuwangi, pada momentum ini juga turut hadir Kapolresta dan salah satu pimpinan DPRD Banyuwangi. Bertempat di kantor Sekretariat IJTI Lantai 2 Istana Gandrung Banyuwangi, acara halal bihalal digelar keluarga besar IJTI Banyuwangi dari tingkatan pembina, jajaran pengurus sampai dengan anggota pada Rabu 16 April 2025. Halal bihalal tersebut turut dihadiri Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra sebagai pembina utama IJTI Banyuwangi. Michael Edi Haryanto, pimpinan DPRD Banyuwangi, Presiden Klub Persewangi Handoko, sejumlah dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Kegiatan ini sendiri bertujuan mempererat solidaritas antar wartawan televisi yang tergabung dalam IJTI Banyuwangi. Lewat halal bihalal diharapkan mampu memperkuat silaturahmi antara IJTI dengan pimpinan lembaga daerah serta kaum muda yang diwakili aktivis mahasiswa. Ketua IJTI Banyuwangi Samsul Arifin menuturkan, halal bihalal ini sengaja dibuat sederhana namun tetap syarat makna dalam membangun rasa persaudaraan di antara anggota. Ia turut mengapresiasi kekompakan para anggota dan mengajak mereka untuk terus menjaga semangat berorganisasi. Ia berpesan kepada anggota tetap mengedepankan profesional saat mengemban tugas sebagai jurnalis serta memegang kode etik jurnalistik dalam setiap peliputan. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang diharapkan bisa mendukung insan pertelevisian di tengah gempuran kemajuan teknologi, khususnya media sosial. Sementara itu, pembina utama IJTI Kombes Pol Rama Samtama Putra mengapresiasi halal bihalal yang digelar pengurus dan anggota. Acara ini menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kekompakan tetap menjadi pondasi utama bagi IJTI Banyuwangi dalam menjalankan perannya sebagai organisasi jurnalis televisi di Banyuwangi. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sampai hari ini kita masih konsisten, ya, komitmen memberikan pemberitaan kepada masyarakat itu berita. Saya sangat paham apa yang menjadi kegalauan rekan-rekan terkait dengan masifnya, ya, berita itu, ya konten kalau menurut saya yang disebarkan melalui platform media sosial, apakah itu Twitter, TikTok, Instagram dan lain-lain. Memang situasi ini tidak mungkin dihindari. Kenapa? Karena kecepatan di era digital ini
ya seperti ini. Ya, masyarakat sering saya menyampaikan bisa bertindak dan berbuat mulai dari jadi narasumber, jadi reporter, jadi apa itu, ya seterusnya lah. Tetapi inilah yang nanti kalau memang teman-teman yang tergabung di JTI ini berkomitmen untuk memberikan macam jalan keluar gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk memitigasi ini semua, mari nanti kita diskusikan. Halal bihalal ditutup makan bersama nasi tumpeng dengan seluruh peserta yang hadir. Handoko Kusumo, CTV. Ruda paksa anak di bawah umur seorang pemuda di Probolinggo ditangkap anggota Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Kasus tersebut terungkap setelah korban melapor ke orang tua. JS 25 tahun warga Sumber Asih Kabupaten Probolinggo ditangkap Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota karena terbukti melakukan ruda paksa terhadap anak di bawah umur berusia 6 tahun. Di hadapan polisi, tersangka tidak bisa mengelak perbuatan kejinya telah mencabuli anak dari tetangganya. Kasus tersebut terungkap saat korban memberitahu ibunya telah diruda paksa tersangka. Dari sana, orang tua korban melapor ke Polres Probolinggo Kota. Berdasar dari penyelidikan visum serta keterangan tersangka, korban terbukti menjadi korban ruda paksa. Saat menjalani aksinya, tersangka mengancam korban. Begitu juga usai melampiaskan hasratnya, tersangka kembali mengancam korban untuk tidak memberitahu orang tuanya. Terhadap perkara persetubuhan terhadap anak ini, awalnya laporan dari ibu korban melaporkan terkait peristiwa tersebut. Kemudian kami bergerak cepat melaksanakan pemeriksaan terhadap pelapor, kemudian saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian memerintahkan visum juga ke rumah sakit. Setelah langkah-langkah itu, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait pendampingan psikologis. Untuk modus dari pelaku ini melakukan perbuatannya diawali dengan mengancam, kemudian setelah melakukan juga mengancam korban agar tidak melaporkan atau memberitahukan kepada orang tua. Hubungan antara korban dengan pelaku ini masih tetangga. Berapa kali itu? Ancamannya mungkin? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Farid Fahlevi, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap
dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi,
Ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan kedapatan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar sarafnya. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi berupa letusan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak yang condong ke arah barat daya pada Selasa pagi. Tidak ada dampak dalam peristiwa ini, namun BPBD Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Beginilah video amatir yang direkam warga saat Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi berupa letusan dengan mengeluarkan kolom abu setinggi 1000 meter dari puncak. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebut kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 22 mm berdurasi kurang lebih 3 menit 10 detik. Erupsi tersebut tidak menimbulkan dampak karena masih berada di radius aman. Namun BPBD Lumajang menghimbau warga tetap waspada, terlebih saat ini potensi curah hujan cukup tinggi, sehingga bisa sewaktu-waktu terjadi banjir lahan. Untuk aktivitas Gunung Semeru, kita juga tetap koordinasi ya dengan pos pantau di Gunung Sawur. Tiap hari itu memang terjadi erupsi, tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya erupsi tetap kita waspada. Himbauan pada masyarakat penambang lokal atau penambang yang berizin di bantaran sungai tetap waspada. Tidak menutup kemungkinan adanya lahar dingin karena kita melihat dari cuaca ekstrim dan kita menghadapi hidro masih. Sementara itu, berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besukoboan sejauh 8 km dari puncak. Yongki Nugroho, CTV. Demikian seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Setelah menempuh masa pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun, Taruna-Taruni SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur sukses menggelar Prepsati Arutala. Giat Prepsati Arutala ini merupakan bentuk pembekalan kepada Taruna-Taruni khususnya kelas 12 Angkatan 4 sebelum mereka meninggalkan sekolah. Pada Angkatan keempat sendiri total ada sekitar 225 Taruna-Taruni dan pada giat ini dihadiri sebanyak 221 siswa. Sementara mereka yang tak dapat hadir lantaran berbenturan dengan kegiatan lainnya. Giat yang dipusatkan di lapangan Tribrata pada Minggu pagi ini, selain dihadiri ratusan taruna-taruni dan wali murid, juga turut hadir dari perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi, kepala sekolah, komite, dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum giat spesial ini juga turut ditetapkan sejumlah taruna-taruni berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik yang diwujudkan dengan pemberian piagam penghargaan. Dalam giat Prepsati Arutala tahun ajaran 2024-2025 ini, di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur tercatat untuk pencapaian output sekitar 96%. Di antaranya keterima melalui SNBP sebanyak 11 orang, sekolah kedinasan 3 orang, menghadapi tes tulis 62 orang, melanjutkan ke Unhan 21 orang, seleksi Akpol 20 orang, Bintara Polri 53 orang, dan Bintara TNI 24 orang. Untuk yang sudah diterima melalui jalur SNBP itu ada 11 orang dan ada 3 orang yang diterima di beberapa sekolah kedinasan sehingga jumlahnya baru 14. Nah, yang sedang berjuang akan menghadapi tes tulis itu ada 62. Kemudian yang masih lanjut di Unhan ada 21 dan yang masih berlanjut juga seleksi di Akpol ada 20, sedangkan di Bintara Polri ada 53 dan di Bintara TNI itu ada 24 dan ditambah dengan yang lain-lain totalnya ada 215, kurang lebih ada 96% tahun ini anak-anak sudah memiliki peluang untuk bisa ditindaklanjuti terutama di kedinasan TNI Polri maupun yang lain-lain. Yang sudah diterima sejak sekolah tahun yang berdiri di Akpol sudah ada 4 orang. Jadi ada 4 orang, 2 diterima di tahun 2003 dan 2 di 2024. Nah, sedangkan yang ada di Akmil itu ada 7. 3 di tahun 2003 dan 4 di tahun 2024, jumlahnya 7. Sedangkan Bintara cukup banyak, kurang lebih sudah ada sekitar 30-40 orang. Oleh karena itu, termasuk yang di Unhan sudah ada 3. Nah, kemarin yang di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen itu ada 4 ditambah tahun sebelumnya 1 ada 5. IPDN sebelumnya cuma 1, kemarin diterima ada 3 orang. Nah, target kami tahun ini ya Akpol harus menjadi 2 kali lipat. Setidaknya ada 4 orang yang akan masuk di Akpol. Targetnya di Akmil tahun ini harus masuk minimal 8 orang. Sebab tahun kemarin sudah 4 orang. Nah, kemudian yang di bangku kuliah, kami berharap anak-anak yang sebanyak 62 itu minimal separuhnya mereka diterima. Dan masih banyak anak-anak kita yang kepingin masuk untuk di kedinasan karena masih belum dibuka, yaitu untuk Bintara TNI AD, AU maupun AL. Yang sudah berjalan ini baru Bintara Kepolisian. Pesan saya kepada anak-anak yang sekarang sedang berjuang, baik itu di Akpol, Akmil, Unhan, Bintara Polri maupun Bintara TNI AD dan kedinasan yang lain,
ayo kalian tetap fokus kepada apa yang kalian hadapi tesnya nanti, terutama dalam waktu dekat adalah CAT untuk psikologi, baik itu di Akpol maupun Bintara. Kalian harus hati-hati betul karena di sini biasanya banyak yang jatuh, yang gagal. Nah selanjutnya nanti ada yang namanya CAT akademik. Tapi nggak usah khawatir teman sekalian, kita membentuk grup WhatsApp, WA, itu kita pandu, kita dampingi dengan menghadirkan kakak angkatan kalian yang sudah sukses masuk lebih dahulu. Jadi ayo bagaimana kita belajar bisa dengan berbagai macam sumber belajarnya, termasuk dengan mentor-mentor kakak angkatan kalian yang sudah masuk sukses melalui jalur tersebut. Sementara itu pada akhir pembelajaran atau pembekalan di momen Prapsati Arutala kali ini juga turut diwarnai dengan kirap yang diiringi oleh drum corps, Adi Pramana Citra Bayangkara, dan pelepasan burung merpati hingga balon udara. Sedangkan untuk tema giat kali ini, Semadaptara mengusung nama Dharma Nista Radika yang mengandung arti jadikanlah doa dan dedikasi tinggi sebagai tangga menuju kesuksesan. Jan Iskandar, JTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya
Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.